Indonesia merupakan negara penderita TB terbanyak ketiga di dunia. TBC di Indonesia masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat. Estimasi kasus tahun 2021 sebanyak 960.000 dengan insiden rate 354 per 100.000 penduduk dan jumlah kematian 150.000. Artinya setiap 1 jam ada 15 orang yang meninggal. Biaya pengobatan selama 6 bulan per orang berkisar 2 juta rupiah. Dengan estimasi bila kasus sebanyak 969.000, maka biaya yang dikeluarkan sebesar 1,9 triliun. Selain biaya pengobatan, penderita TBC berpotensi kehilangan pendapatan 3-4 bulan selama sakit. Dan bila meninggal, berpotensi kehilangan pendapatan 15 tahun. Program penanggulangan TBC yang ada saat ini adalah pelayanan preventif dengan imunisasi BCG, investigasi kontak, dan promosi kesehatan. Sementara untuk pengobatan melalui strategi DOTS. Adapun keuntungan pelayanan preventif TBC adalah menurunkan insiden TBC, menurunkan jumlah kematian akibat TBC, mengurangi loss of production, meningkatkan produktivitas, biaya lebih murah dibandingkan biaya pengobatan. Sumber penularan TBC adalah dahak penderita yang mengandung bakteri TBC dan dapat bertahan lama di udara dan berisiko menularkan kepada orang lain. Selama ini pasien TBC sering membuang dahak sembarangan. Perilaku ini mengakibatkan penularan TBC tetap tinggi di masyarakat karena satu orang pasien TBC bisa menularkan ke 8-10 orang di sekitarnya. Inventor telah menghasilkan wadah berupa botol dengan spesifikasi khusus sekaligus cairan lisol yang telah terbukti efikasinya secara laboratorium membunuh bakteri TBC dalam dahak penderita. Tujuan produk inovasi ini adalah wadah lisol sebagai pemutus rantai penularan TBC diterima menjadi kebijakan dalam program penanggulangan TBC terintegrasi dengan sistem DOTS. Metode produksi yang dilakukan adalah proses pencairan lisol dengan konsentrasi tertentu yang telah teruji secara laboratorium dapat membunuh bakteri TBC. Sebelumnya, kegiatan ini telah diimplementasikan di beberapa puskesmas di Kota Medan dan Kabupaten Langkat. Oke, dari botol, dari apa? Ini botol ini sebenarnya munculnya dari kebiasaan saya ini kan sebenarnya saya nggak Pak, maaf. Tapi menurut saya orang Karo dan saya Karo. Inovasi dari kalau di Karo itu kan inang-inang itu mirip pakai gini gitu kan. Jadi waktu mulai dari kantor kita ini jadikan di botol dan tetap ada Pak. Ini bukan untuk diminum. Baik nanti kita dikasih jerengan di sulam lisolnya tetap buat bukan untuk diminum. Sama di Medan juga awalnya gitu Pak. Jadikan botolnya saya kali diisi dahak, gitu kata orang-orang puskesmas. Kasih saya kan apa? Itu mau kalau ya, ada ini juga, ini dulu Pak. Jadi bawa dahak, jangan di sembarang tempat. Bisa ditoret, bisa diember, kan itu ya Pak ya, pakai baik-baik. Nah, setelah kita lihat dari Kemenkes juga, lisol itu lebih efektif dan di literatur juga menunjukkan lisol itu sangat efektif membunuh kuman ini. Sejak dulu sudah ada. Estimasi biaya produksi botol adalah Rp171.000 dengan margin keuntungan 30%, maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp38.760.000.000. Botol Sosa TB dapat dipasarkan ke masyarakat, rumah sakit, apotek, klinik, praktek bidan, dan praktek dokter mandiri. Melalui dana hibah komersialisasi ini, Inventor bekerja sama dengan PT NSP Batam telah memproduksi prototipe botol Sosa yang nanti akan diproduksi untuk penggunaan massal. Progres yang sudah dilakukan Inventor juga sudah sesuai dengan roadmap yang direncanakan. Mulai dari proses persiapan botol yang mencakup desain botol, uji laboratorium efikasi lisol sebagai pembunuh kuman TBC, dan bekerja sama dengan PT NSP untuk produksi massal botol Sosa. Pada tahap komersialisasi, kegiatan yang telah kami lakukan adalah komersialisasi
inovasi wadah berisi lisol sebagai pemutus rantai penularan TBC agar diterima menjadi kebijakan dalam program penanggulangan TBC kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan penyusunan policy brief. Selanjutnya telah dilakukan komersialisasi wadah berisi lisol sebagai pemutus rantai penularan TBC pada pameran inovasi dan teknologi kesehatan dalam transformasi kesehatan Kemenkes RI pada tanggal 9 sampai 11 November 2023 di Jakarta. Telah dilakukan komersialisasi inovasi ini pada Department of Public Health Tsuchi University. Policy brief telah disusun ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Ketua Tim Percepatan Eliminasi TBC untuk ditindaklanjuti sebagai suatu inovasi dalam rangka percepatan eliminasi TB tahun 2028 di Sumatera Utara. Kekayaan yang telah diperoleh dari inovasi ini adalah paten sederhana pada tanggal 15 Oktober 2021, paten terdaftar botol sosa portable berisi lisol sebagai Mycobacterium tuberculosis dalam sputum penderita TBC, dan terdaftar sebagai paten luar negeri. Berharap agar inovasi ini dapat diterima sebagai program penanggulangan TBC khususnya ke dalam sistem DOPS, dan juga diharapkan pada USU melalui lembaga unit inovasi dapat membantu mempercepat proses komersialisasi ini.